Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baiklah, perkenalkan, nama saya Anik Monika, NIM 1859 1010, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup kelas 6. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Adapun kompetensi dasar pada hari ini, yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua yaitu IPA. 3.1 Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 Menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu IPS. 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah Asia Tenggara. Berikut ini, coba kalian amati gambar ini. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yang pertama yaitu tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Yang kedua, sebagai obat atau imunitas tubuh. Yang ketiga, tumbuhan sebagai tempat tinggal manusia dan hewan. Yang keempat, tumbuhan sebagai pelindung erosi dan abrasi. Yang terakhir, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Apa itu teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan tumbuhan, hewan, dan kunjungan ke tempat. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta atau peristiwa yang terjadi saat melakukan proses pengamatan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Paman Edo seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak hanya berlibur, namun Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan, yaitu membuat laporan apa yang mereka amati selama liburan. Edo ingin mengamati bagaimana cara perkembangbiakan jagung pamannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo selama liburan di desa. Yang pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jagung berkembang biak dengan biji. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala petik. Bunga yang mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung yang sudah. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali, akan tumbuh menjadi jagung. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering juga disebut sebagai pokok pikiran. Gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok biasanya dapat kita jumpai pada kalimat utama.
Cara menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks laporan dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu generatif. Yang kedua, vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif adalah tanpa perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu terjadi melalui penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Terjadi pembuahan, dan seketika terjadi pembuahan akan menghasilkan calon tumbuhan baru. Berikut ini adalah bagian-bagian dari bunga. Pertama yaitu ada putik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, terakhir tangkai bunga. Jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan bastar. Serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, berbeda tumbuhan dan berbeda jenis, misalnya mawar putih ke mawar merah. Yang terakhir, penyerbukan silang. Serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, berbeda tumbuhan, tetapi masih satu jenis, misalnya sama mawar putih. Berikutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan adalah dengan melalui bantuan manusia. Contoh tumbuhan vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas. Tunas-tunas kecil akan melekat pada induk pohon, contoh pada tumbuhan tebu, bambu, dan pisang. Yang kedua yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh pada tumbuhannya adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Contoh pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, bawang tulip, dan bunga baktu. Yang terakhir yaitu geragi atau stolon. Geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh pada tumbuhan stroberi, arbei, antanan, rumput teki, dan pegagan. Berikut ini adalah contoh vegetatif buatan. Yang pertama yaitu ada stek. Cara-cara stek adalah potonglah bagian batang dari tumbuhan yang pertama, kemudian potonglah batang bagian dari tumbuhan yang kedua. Selanjutnya, sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2. Dan yang terakhir, ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut. Contoh yang kedua yaitu ada merunduk. Bisa kita lihat pada gambar yang A itu merupakan proses merunduk belum dilakukan. Pada gambar yang ke B yaitu proses merunduk sudah dilakukan. Nah, pada gambar yang C, hasil dari proses merunduk. Yang
Yang ketiga yaitu ada mengenten atau menyambung. Caranya yaitu ambillah pucuk atas, kemudian pucuk atas tersebut kita masukkan ke dalam batang bagian bawah. Jika sudah dimasukkan, maka ikatlah tumbuhan tersebut. Yang keempat ada mencangkok. Cara-caranya adalah beri tanda pada batang yang akan dicangkok, lalu kupas kulit dan kambiumnya. Tutup bagian yang dikupas dengan tanah, lalu bungkus dengan plastik atau serabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Siram bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Dan sekitar 10-12 minggu, akar akan tumbuh. Tanaman siap dipindahkan. Berikutnya yang kita akan pelajari yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan juga dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan pada generatif adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan atau pembuahan. Sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan atau pembuahan. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Yang pertama yaitu bertelur atau ovipar adalah pembuahan terjadi ketika sel jantan atau sperma membuahi sel telur atau ovum. Ovum dihasilkan induk betina dalam ovarium, sedangkan sperma dihasilkan induk jantan dalam testis. Contohnya seperti ayam. Berikutnya yaitu beranak atau vivipar adalah pembuahan yang terjadi pada hewan mamalia memiliki kelenjar susu. Contohnya seperti kucing. Selanjutnya yaitu bertelur dan beranak atau ovovivipar adalah terjadi embrio atau calon individu mengalami pertumbuhan di dalam telur yang ada dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari tubuh induknya. Contohnya seperti kadal. Perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Yang pertama yaitu membelah diri. Terjadi dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung. Contohnya amoeba. Yang kedua yaitu tunas. Hewan ini bertunas saat dewasa. Tunas tersebut tumbuh sebagai individu baru dan memisahkan dari induknya. Contohnya hidra, ubur-ubur, porifera, dan coelenterata. Yang terakhir ada fragmentasi. Individu baru terbentuk dari potongan-potongan tubuh induknya. Setiap potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya cacing gigi. Tahukah kamu, bunga sepatu dapat ditemukan di Indonesia dan Malaysia? Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Berikut ini adalah negara ASEAN. Pertama, negara ASEAN yang pertama itu ada Filipina, Brunei, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional
yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada tahun 1967, ASEAN terdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama yaitu Adam Malik, berasal dari Indonesia. Yang kedua yaitu Tun Abdul Razak, berasal dari Malaysia. Yang ketiga yaitu Tanat Komar, berasal dari Thailand. Yang keempat ada S. Rajaratnam, berasal dari Singapura. Dan yang kelima ada Narciso Ramos, berasal dari Filipina. Kelima negara ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 5 negara ini adalah negara ASEAN yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung pada ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Berikut adalah letak astronomis dan geografis Asia Tenggara. Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Ala Batatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang. Yang kedua ada Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Gyeogertol, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Gyeogertol adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga ada Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia beribu kota di Jakarta. Negara Indonesia berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 14.572 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Batak, Nias, dan Asmat.
Mata pencarian masyarakatnya sangat beragam karena pengaruh bentang alamnya. Di daerah pegunungan, masyarakat mengusahakan bidang pertanian dan peternakan. Di daratan rendah bertani di sawah, berkebun dan berternak. Masyarakat tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan. Selanjutnya ada Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa Inggris. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Selanjutnya ada Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relik tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut rama. Makanan terkenal di Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Selanjutnya ada Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dan dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk meminta sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya ada Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Berikutnya ada Thailand. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pathet Thai yang artinya tanah kebebasan. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-menurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci di Thailand. Di Thailand, teh poci disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai
es tea yang disajikan dingin.